Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur bangun ruang. Ada prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, kita langsung saja ya ke itu ada prisma. Prisma adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sisi alas dan penutupnya berbentuk segi N. N itu menyatakan jumlah ya, sedangkan sisi tegaknya memiliki bentuk persegi. Prisma akan memiliki nama sesuai dari sisi segi yang membentuknya, seperti contoh prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain-lain. Ciri-ciri prisma ada dua ciri khas yang dimiliki bangun ruang prisma. Di antaranya, prisma dapat dipastikan memiliki alas yang sejajar dan bentuknya sama dengan bagian penutupnya. Jadi alas dan penutupnya itu sama ya bentuknya. Terus yang kedua ada sisi tegak prisma dipastikan lurus dengan sisi sejajarnya. Nah, kita langsung saja lihat bentuk prisma itu seperti apa. Nah, ini adalah bentuk prisma segitiga, alas segitiga, dan penutupnya juga segitiga. Berikut ini adalah unsur-unsur yang dimiliki bangun ruang prisma, yaitu ada satu, ABC disebut sebagai alas prisma, A, B, C, ini adalah alas prisma. Terus DF sebagai penutup atau bidang atas prisma, yaitu atasnya ini adalah penutupnya. Terus bidang ABED, ACFD, BCFE, ABC, dan DEF merupakan bidang atau sisi prisma. Jadi ada tiga bidang sisi prisma ya. Jadi ada ini sama yang di sini. ABED itu ABED adalah merupakan bidang atau sisi prisma dan seterusnya ya. Terus garis AB, BC, CA, DE, EF, FD, DA, EB, dan FC merupakan rusuk dari prisma. Nah, rusuk itu yang ini. Garis ini A, D ke A, garis A ke B, garis B ke E, garis E ke F, garis C ke A, garis B ke C. Nah, itu adalah rusuk prisma. Terus DAEBFC adalah rusuk tegak prisma. Yang berdiri ini adalah rusuk tegak prisma. Terus ABCDEF merupakan titik sudut prisma. Nah, yang di pojok-pojok ini, yang ini A, B, C, titik-titik di A, B, C, D, dan seterusnya itu adalah titik sudut prisma. Terus yang terakhir adalah AE, BD, BF, CE, AF, CD merupakan bidang diagonal prisma. Nah, tinggal dihubungkan aja. AE terus BD itu adalah diagonal prisma. Terus lanjut ya ke jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Kita lanjut ke bangun ruang berikutnya, yaitu ada limas. Limas merupakan bangun ruang yang alasnya merupakan bangun datar segi. Bangun limas memiliki sisi-sisi yang berbentuk segitiga. Segitiga ini berhubungan satu sama lain. Salah satu sudut masing-masing segitiga bertemu pada satu titik yang dinamakan sebagai puncak limas. Ciri-ciri limas, ada 4 ciri yang dimiliki bangun ruang limas. Di antaranya, 1. Limas memiliki alas dari bangun datar dengan hanya satu sisi saja. 2. Sisi bagian atas limas tidak ada digantikan dengan titik sudut. 3. Titik sudut ini merupakan gabungan sisi-sisi berbentuk segitiga. Yang keempat, titik sudut yang diberi nama sebagai puncak limas terhubung dengan sebuah rusuk tegak menuju bagian tengah alas. Nah, kita lihat bangunan limasnya. Ini ada beberapa unsur yang dimiliki limas, yaitu pertama, PHRST disebut titik sudut tadi sama kayak prisma tadi, yang pojok-pojok ini nih, P I R S T merupakan titik sudut. Garis PHR RS SPPT dan seterusnya disebut juga rusuk limas dari memotong garis limas nih. P garis P kaki itu adalah rusuk, garis Q ke R itu juga rusuk, dan seterusnya.
T ke H juga rusuk, dan seterusnya ya. Terus bidang PHRS merupakan bidang alas 5. Nah, ini bidang yang alasnya itu kan berbentuk persegi, ada PHRS. Nah, itu adalah alas 5 berbentuk persegi. Terus selanjutnya bidang PHT, HRT, RST, dan SPT merupakan bidang sisi tegak yang memotong bidang alas. PHT, coba kita PHT. Nah, segitiga ini itu namanya bidang sisi tegak yang memotong bidang sisi tegak ya, kayak yang di bagian depan, belakang, samping itu juga sisi tegak. Terus selanjutnya garis TO merupakan jarak antara alas titik puncak yang disebut tinggi limas. Nah, ini garis titik T ini ada garisnya kan ke tengah-tengah alasnya itu, yaitu O, itu namanya tinggi limas. Terus sudut T merupakan titik puncak atau puncak limas. Terus ini adalah bentuk jaring-jaring limas. Bisa dilihat ya, ada prosesnya, yaitu dari jaring-jaring membentuk bangunan limas. Terus ada jenis-jenis limas. Ada limas G3, limas G4, dan limas G5. Terus selanjutnya ada tabung. Tabung memiliki istilah lain, yaitu silinder. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar beserta selimut yang berbentuk persegi panjang. Tabung memiliki 2 rusuk yang berbeda pada alas dan tutupnya. Tabung tidak memiliki titik sudut. Nah, ada sifat-sifat tabung ya. Ada 3 sifat tabung, yaitu terdapat 2 garis melengkung, tidak terdapat titik sudut dalam bagiannya, yang terakhir terdapat 2 sisi berbentuk lingkaran dan bagian melengkung. Lanjut ke unsur-unsur tabung. Nah, ini adalah tabungnya. Nah, untuk dapat disebut tabung, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi berikut ini. Yang pertama, ada memiliki 2 sisi yang berbentuk lingkaran pada alas dan penutupnya. Pada gambar di atas ditunjukkan dengan P1 dan P2. Nah, ini karena nggak ada gambar yang P1 dan P2, 2 sisi berbentuk lingkaran pada alas. Ini alasnya satu, terus penutupnya juga satu, yaitu berbentuk lingkaran. Terus yang kedua, sifat unsur-unsurnya memiliki selimut tabung yang berbentuk persegi panjang jika dibuka memanjang. Nah, selimut tabung itu yang ini, yang melingkari itu, yang memiliki tabung sampai ke sini itu selimut tabung. Nah, kalau dibuka atau kalau dikupas istilahnya, itu nanti akan berbentuk persegi panjang. Terus yang ketiga, memiliki diameter. Tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Kedua sisi ini memiliki diameter yang berguna untuk menghitung volume. Nah, karena tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, maka ada diameternya. Seperti yang sudah kemarin Bapak ajarkan kan, kalau misalnya lingkaran itu ada diameternya. Terus yang keempat, unsur-unsurnya ada memiliki jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu kemarin apa? Yaitu setengah dari diameter. Jadi memiliki 2 jari-jari lingkaran ya. Terus yang terakhir ada memiliki tinggi. Nah, tinggi itu dari sini, dari atas ke bawah, itu namanya tinggi tabung ya. Terus ada jaring-jaring tabung, ini bisa dilihat. Nah, tadi kalau dibuka, kalau dibuka itu menghasilkan persegi panjang. Persegi panjang. Terus selanjutnya yaitu kekerucut. Kerucut adalah sebuah limas yang memiliki alas lingkaran. Salah satu bangun ruang ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk. Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kerucut bisa dibilang sebagai gulungan meruncing dari kertas atau daun. Kerucut juga bisa dibilang sebagai benda yang alasnya berbentuk bundar dan merunjung sampai ke satu titik. Nah, tadi itu sama kayak limas, tapi kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran. Terus lanjut ke sifat kerucut. Sifat kerucut ada satu, memiliki 2 sisi lengkung, sisi alas dan sisi selimut. Yang kedua, memiliki alas dengan bentuk lingkaran. Yang ketiga, mempunyai 1 rusuk lengkung. Yang keempat, memiliki titik sudut puncak. Dan yang kelima, memiliki garis pelukis. Nah, kita coba ke unsur kerucut. Nah, ini ada gambarnya ya. Kerucut memiliki beberapa unsur, diantaranya alas yang berbentuk seperti lingkaran. Alasnya tadi yang paling bawah ini berbentuk lingkaran, berarti dia punya apa? Dia punya diameter dan punya jari-jari.
Terus diameter alas, jari-jari alas tadi. Terus tinggi itu dari titik puncak ini ke bawah. Itu namanya tinggi. Terus selimut. Nah, selimut tadi kayak tabung tadi ini. Nah, ini itu namanya selimut. Terus garis pelukis itu yang ini. Nih. Itu namanya garis pelukis. Nah, kita lanjut ke jaring-jaring kerucut. Nah, ini kalau dibedah ya, kerucut kalau dibuka itu seperti ini. Tuh. Terus yang terakhir adalah bola. Bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari bangun datar berupa lingkaran yang tidak terhingga dengan jari-jari yang sama panjangnya dan berpusat pada satu titik. Bola memiliki sisi yang sama pada setiap permukaannya, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bola hanya memiliki satu sisi. Ingat ya, bola hanya memiliki satu sisi. Terus bola dapat dinyatakan dengan besaran jari-jari atau diameter. Yang dimaksud dengan jari-jari bola adalah jarak antar permukaan bola dengan titik pusat pada bola. Nah, ini adalah jari-jari kayak R tadi. Terus diameternya itu ya tinggal sampai sini panjang ini. Itu diameter. Nih, diameter. Terus sedang diameter maka dapat disimpulkan bahwa diameter merupakan dua kali panjang jari-jari bola tersebut. Terus ada sifat-sifat bola. Sifat-sifat bola diantaranya terdapat satu sisi, terdapat satu titik pusat, tidak terdapat sudut pada bagiannya, jari-jarinya tak terhingga. Nah, karena jari-jari tak terhingga karena tadi lingkarannya itu kan terdiri dari bangun datar lingkaran yang tak terhingga ya. Nah, ini adalah unsur-unsur bola. Setiap bangun ruang memiliki unsur atau syarat agar dapat dikatakan bangun ruang. Bola juga sedemikian rupa. Nah, ada satu, bola tidak memiliki rusuk karena bola dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Ingat, bola tidak memiliki rusuk. Bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tak terhingga. Bola hanya memiliki satu sisi dan satu titik pusat. Ini titik pusatnya di garis di titik O ini. Bola memiliki suatu diameter yang sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup. Nah, ini adalah jaring-jaring bola. Bola adalah bangun ruang yang tidak memiliki rusuk. Contoh bola pada kehidupan sehari-hari adalah bola sepak, bola tenis, bola basket, dan lain sebagainya. Banyak ya. Untuk membuat jaring-jaring dapat dibuat berupa irisan-irisan yang berbentuk menyerupai punggung daging buah jeruk. Jari-jari bola dapat dilihat seperti gambar berikut. Nah, itu tadi ya. Ini bisa dilihat jaring-jaring bola kayak gini. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah memperhatikan pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.